Merdeka! Merdeka! GMKR atau Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat merupakan momentum yang sangat bagus sekali karena reformasi tahun 98 sampai 2000 dari 75 adalah 25 tahun. Nah, sekarang GMKR adalah memperbaiki apa yang belum dicapai oleh gerakan reformasi tahun 98. Saya tidak akan mengulangi lagi, ya. Saya merasakan sendiri, ya, kedaulatan rakyat di bidang hukum, ya, sudah hilang. Ini bisa kita rasakan dengan beberapa kriminalisasi terhadap warga masyarakat, mantan pejabat kita saksikan sendiri. Ya. Kenapa? Karena aparat penegak hukum tidak pernah belajar dan tidak pernah membaca pasal 1 hukum pidana, baik hukum pidana yang lama maupun yang baru. Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sebagai contoh, mengapa semua diam dengan pasal 310 dan 311 KUHP lama? Pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak ada pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan secara bersama-sama. Itu bukan pasal penyertaan dengan tersangka 8 dari 12, kemudian hilang lagi 2. Bukan juga pasal perbarengan, saya pelajari kembali. Perbuatan pidana harus diatur dalam undang-undang pidana secara eksplisit. Bayangkan, penganiayaan itu pasal 351 sampai 358. 8 pasal. Tapi 310 hanya 1. 311 hanya 1. Dan tidak boleh pasal digabung-gabung. Tidak pidana umum, tidak pidana ITE, tidak boleh. Aturan pidana tidak mengatur itu, tapi tidak ada yang koreksi. Ya. Nah, ini kedaulatan hukum, satu harus kembalikan. Ya. Yang kedua, kedaulatan olahraga. Kedaulatan olahraga, kapan kita akan bisa menjadi macan Asia Tenggara di olahraga? Karena apa? Karena sudah direbut, dikuasai oleh oligarki juga. Ya. Saya beri contoh olahraga yang saya pegang, tenis meja. Itu adalah organisasi yang independen. Sekarang dikuasai oleh organisasi berupa perseroan terbatas dan semua diam, ya. Sejak Menpora yang dilangsirkan Dito, ya. Yang ketiga yang ingin disampaikan adalah kedaulatan rakyat di bidang pertanahan. Ya. Saya berharap mungkin Pak Prabowo, Pak Presiden bisa mendengar, kedaulatan di bidang kepemilikan tanah harus dikembalikan. Hanya satu badan yang menangani tanah, yaitu BPN. Kalau aparat BPN melakukan pelanggaran pidana, ditangani oleh penyidik. Jangan masalah tanah ditangani oleh lebih dari satu lembaga. Ya. Orang memiliki sertifikat hak milik dan memiliki akte jual beli yang sah, dijadikan tersangka, sekarang ditahan. Pejabat BPN, ya, tidak melakukan tindak pidana, dipidanakan di salah satu provinsi di Indonesia ini. Kemarin saya mengikuti sidangnya. Ya. Jadi sekali lagi, kedaulatan kepemilikan tanah harus dikembalikan kepada BPN. Bila perlu, tidak ada menteri agraria, langsung kepala BPN. Ya. Perkuat lembaga-lembaga negara non kementerian. Ya. Sebagai contoh kita lihat Bea Cukai. Ya. Sudah direformasi katanya, ternyata masih terdapat lagi korupsi. Ya. Seharusnya Bea Cukai dibesarkan jadi lembaga negara Bea Cukai Indonesia, seperti custom di Amerika atau di Cina sana. Tidak di bawah Menteri Keuangan. Imigrasi juga begitu, jangan di bawah kementerian.
Ini lembaga-lembaga negara yang sementara di bawah kementerian, menurut saya harus dijadikan lembaga yang independen. Dan sama Polri, instansi saya dulu, yang tugas-tugas pokoknya sudah digerogoti oleh Badan Narkotika Nasional, kemudian ada BNPT, ada KPK. Kembalikan pada keutuhan Polri. Polri harus kembalikan utuh seperti dahulu kala. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada pergantian Kapolri baru, ditantang bisa nggak melaksanakan tugas secara profesional sebagai abdi negara, ya. Sebagai insan rastra sewak utama, abdi utama dari nusa dan bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan tanpa pekik merdeka. Hari ini kita ada di sini karena kita sudah berada di jalan benar. Sehingga kalau hari ini pun kita mati syahid. Sejarah mengatakan bahwa kemerdekaan direbut oleh darah rakyat. Sejarah tidak mencatat sumbangsi oligarki, apalagi aparat hukum abal-abal. Jadi kenapa hari ini mereka menjadi warga negara kelas 1? Tangannya bersimbah darah rakyat kecil, merenggut masa depan anak-anak kita. Saya hanya berpesan, kalau masih ada di antara bapak-bapak ini atau ibu-ibu yang di hatinya masih terselip untuk memperoleh sesuatu dari oligarki, jangan main-main. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran itu telah datang dan yang batil, yang jahat akan lenyap. Sesungguhnya yang jahat itu pasti akan lenyap. Hari ini kita deklarasi KMKR yang merupakan sunnatullah. Sebagai firman Allah, KMKR insya Allah menjadi pelita gerakan moral kebenaran yang akan menghancurkan oligarki saat ini. Takbir. 10 tahun terakhir ini, arah kebijakan negara semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Para aparat negara yang diberikan amanah, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, telah berkhianat kepada rakyatnya. Betul? Oleh karena itu kita bersaksi di hadapan Allah, karena sumber malapetaka itu adalah Jokowi laknatullah. Maka yang pertama kita tuntut kepada Presiden Prabowo, segera adili Jokowi laknatullah. Yang kedua, Gibran wakil presiden ini akan menjadi kepanjangan tangan dari Jokowi. Maka Presiden Prabowo berkewajiban untuk menggugurkan Gibran sebagai wakil presiden saat ini. Dan yang terakhir, saya berharap kita memberikan tuntutan kepada Presiden Prabowo sebagai seorang presiden mandataris rakyat, berkewajiban untuk melakukan reshuffle para pejabat-pejabat negara yang laknatullah. Karena apa? Kalau Presiden Prabowo tidak melakukan semacam itu, maka tentunya Prabowo akan digilas oleh oligarki. Oleh karena itu, wahai Pak Prabowo Presidenku, kami datang akan membela bangsa dan negara dan membela kamu. Tetapi kalau Presiden laknat, maka kita akan melawan Presiden Prabowo yang berkhianat kepada rakyat.